Oke, jadi ini adalah Axio Hype JKT48 Special Edition. Makin nge-hype lagi. Dia tetap jadi yang paling affordable di kelasnya karena di harga 5,7 juta dia dapat Intel Core i3 generasi 12, RAM-nya 16GB, storage 512GB, panel IPS, dan ada ADP yang nggak ada di brand lain. Karena kalau hilang bakal diganti baru. Gokil gak? Plus, kalau kalian lihat boxnya ini beda ya. Ini box yang Special Collapse Edition sama JKT48. Watch my knife and let me just go back. Kalau saya research kenapa Axio collab sama JKT48 karena Axio pengen menggandeng pasar-pasar wibu. Bukan wibu sih ya, lebih ke Gen Z. Dan sebelum kita bahas apa aja jualannya, kita coba lihat box special editionnya ini ada apa aja. Yang jelas kalau dari sisi luar boxnya ini beda dengan Axio Hype 3 yang dulu sama Rodi dikomplain ya karena hype-nya itu boxnya itu rame banget yang versi tahun lalu. Kalau yang versi collapse ini sekarang lebih simple dengan ada tulisannya JKT48 terus ya sobek. Di bagian atasnya ada tulisannya Axio Hype Jakarta 48 Special Edition yang ya ada notif ya, segera registrasi di website resmi Axio untuk pastiin garansinya berlaku. Karena garansinya ini untuk kelas harga 6 juta, harga entry level, ada ADP loh ya, atau Accidental Damage Protection, yang biasanya brand lain itu pasti 8 juta ke atas. Nah, sekarang langsung aja kita buka, di dalamnya ini ada apa aja. Wah, gila. Di dalamnya ada foto idol yang saya taunya cuma Kristi nih. Ini aja dibilangin sama Hilmi dan juga Fikri ya, katanya ini yang paling terkenal. Karena JKT48 yang saya tahu itu cuma Freya kalau nggak salah. Cuman satu itu aja. Dan kalau kita lihat di sini ada dan kalian bisa lihat nih dari masing-masing anggotanya. Kalau kalian wota, harusnya kalau misalkan saya tutupin kayak gini nih, kalian udah harus tahu lah ini namanya siapa ya. Cuman kalau selera saya, tipe saya lah ya. Tipe saya, jangan deh istri saya di atas nanti denger ya, bahaya. Minum dulu, aus. Dan tadi kata Hilmi, photocard ini ternyata bisa dijual ya. Saya juga awalnya nggak percaya, photocard bisa dijual. Dan ternyata memang ada. Ada yang jual harga 100 ribuan dan itu nggak ada tanda tangannya. Nah, kalau yang punyanya Axio ini di baliknya, itu tiap membernya ada tanda tangan. Nah, ini contohnya tanda tangannya Marsha. Lucu banget ya tanda tangannya ya, kayak tokoh kartun. Coba kita lihat yang disukai sama Fikri nih, Kristi. Kayak apa tanda tangannya? Wih, dia lebih bagus sih tanda tangannya sih. Wah, tapi nggak mungkin saya buka satu-satu tanda tangannya karena durasinya bakal panjang. Intinya, ini dikali 12 aja, kalau 100 ribuan, 1.200.000. Nah, ini kalau misalkan ada tanda tangannya, mungkin bisa 500 ribu lah ya. Oke, jadi ini kita taruh di belakang dulu, biar saya kerja diliatin sama idol-idol ini biar lebih semangat ya. Terus juga ada apa lagi? Oh, ini ada tas laptopnya, yang ada logo JKT48 sama Axio. Cuman ini tasnya tas-tas pouch gitu sih ya. Kalau saya nggak suka karena saya cowok, jadi harusnya pakai backpack aja biar lebih gampang. Tapi ini buat melindungi laptop, oke lah. Terus ada lanyard atau kalung yang bisa dijadiin buat gantungan smartphone atau device yang lain. Terus kita juga dapat adapter. Wah, yang sayangnya adapternya ini adapter tradisional sih ya, karena masih pakai DC Volt kayak gini, masih pakai input power kayak gini, belum pakai Type C. Terus udah sih. Ada lagi ternyata. Ada, ini kartu garansi aja yang sekali lagi diingatkan sama Axio untuk segera registrasi. Jadi lebih baik registrasi dulu biar garansi ADP-nya jalan. Dan ini adalah Axio Hype 3 JKT Special Edition-nya. Kalau dari sini sih nggak ada JKT-JKT-nya ya, tampak belakang masih mirip desainnya sama Axio Hype 3 tahun lalu. Dan apakah, langsung aja kita coba, apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan? Widih, bisa ya. Terus engselnya juga, belum bisa 180 degree lay. Cuman kalau kita lihat di sini, belum ada atau nggak ada aksen-aksen JKT48, cuma di boxnya aja. Paling ada satu stiker aja di sini sih yang menandakan Axio Hype JKT48. Sayangnya di situ ya, menurut saya Axio udah pasti bayar lumayan mahal lah loyaltinya ke JKT48. Harusnya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi biar desainnya ini
lebih wibu lagi atau lebih JKT48 lagi. Coba bayangin kalau misalkan di sini ada aksen-aksen entah ikoniknya JKT48, kostum atau apa gitu kan, wah bakalan lebih keren lagi sih. Dan mungkin pas booting ya, kita coba mungkin pas booting ada suara JKT48 yang saya tahu lagunya itu cuman I Want You, udah itu aja, jangan panjang-panjang. Pertama copyright, kedua suara saya nggak enak. Dan kita coba lihat bootingnya, kalau main ada ternyata ya, ada Axio JKT48 Special Edition. Tapi suaranya sih nggak ada. Harusnya ada suara I Want You bentar gitu pas booting ya. Jadi pas buka laptop itu kayak langsung halu gitu. Wah, langsung disambut sama wallpaper yang saya nggak tahu. Kristi yang mana Kristi? Yang mana Fik? Gak apa-apa bisa. Gak apa interaksi. Yang mana? Oh nggak kelihatan ya? Yang mana? Coba lu lihat di situ ya. Yang mana coba? Kristi. Gila. Ternyata tim DKID banyak yang wota ya, tahu loh. Bahkan Fikri tadi tahu umurnya Marsha berapa gitu. Kalau saya tahu Marsha and the Bear itu saya tahu sih. Dan wallpapernya kayak gini, jadi kalau kita buka langsung ibaratnya diliatin sama idol-idol yang cakep gitu sih. Wah. Sayangnya dia belum ada backlight ya. Jadi kalau misalkan kita kerja di kamar dengan cahaya yang remang-remang ya kurang nyaman aja sih. Dan dia lumayan tebel. Jadi ya masih portable tapi lumayan tebelnya ini ada di 2 cm. Tapi kalau kita ngomongin build quality untuk kelas harganya, walaupun dia pakai plastik polikarbonat, masih lumayan solid kok. Nah, sekarang coba kita ngomongin layar yang ada wallpaper idolnya ini. Nah, untuk layar ketika kita tes pakai device kita, Kalman, sRGB-nya sayangnya dia nyentuhnya itu di 68%, belum 100% sRGB. Tapi it's okay, karena biasanya di brand lain di harga 6 jutaan, panelnya itu masih pakai panel TN. Sementara Axio Hype ini udah pakai panel IPS. Dari sisi brightness juga cukup, asalkan dipakai indoor. Karena pas kita tes brightness-nya itu cuma dapat 240 nits. Ya kalau harga 5 jutaan kayak gini harusnya di 300 nits lah. Yang kalau kita gunakan di outdoor, ya kalau misalkan nggak di tempat teduh bakalan kurang nyaman nontonnya. Untuk bagian port ini selera sih. Kalau saya kurang suka karena portnya itu rata-rata ditaruh di sebelah kanan semua. Walaupun kalau kita ngomongin portnya ini cukup lengkap dengan ada input LAN, HDMI, 2 buah USB Type A, Type C, dan di sebelah kiri ada input power. Tapi kalau di kanan semua ya jatuhnya kabel manajemennya kurang rapi. Tapi poin plusnya, walaupun ditumpuk di kanan, kalau kita ngomongin portnya ini lengkap banget loh. Bahkan sampai full size SD card ada, yang biasanya jarang di laptop harga segini. Bahkan untuk input RJ45 atau LAN juga ada. Untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth yang versi low power 5.1. Dan untuk webcamnya ada di resolusi 720p yang kalau kalian lihat dari kamera kedua kira-kira seperti ini kualitasnya. Dan kalau kalian lihat langsung kayak gini nih, ya menurut saya sih agak kurang sih ya, tapi masih bisa dimaafkan karena sektor lain udah dilebihin gitu sama Axio. Kalau untuk webcamnya saran saya kalau misalkan jadi pembicara di Zoom ya harus pakai webcam eksternal sih biar lebih bagus. Dan webcamnya ada penutupnya juga. Nah kalau ditutup ya untuk menjaga kalau misalkan ada yang iseng mau ngintip aman lah harusnya. Untuk audio dia firing ke atas yang posisinya ada di atas keyboard seperti ini, dan kita coba heavy rotation tapi versi remix ya biar nggak copyright. Gimana kualitasnya dengan posisi speaker kayak gini. Bassnya ada ya, tapi untuk bassnya lumayan ada untuk kelas harga segini. Jadi ya walaupun nggak bisa dibilang imersif banget, tapi untuk ukuran kelas harganya masih lumayan audionya. Sekarang masuk ke bagian performa yang di harga 5,7 juta ini. Kalau di brand lain nggak dapat spesifikasi yang kayak gini. Axio bisa kasih Intel Core i3 generasi 12 yang naik berarti 2 generasi lah dibandingkan Axio Hype 3 generasi sebelumnya yang masih Intel Core i3 generasi ke-10. RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz. Bayangin ya, harga di bawah 6 juta dapat RAM 16GB. Brand mana yang bisa kasih? Terus untuk storage dapatnya setengah terabyte atau 512GB, walaupun memang SSD-nya ini bukan yang paling kenceng di kelasnya lah, karena ketika kita tes ada di sekitar 2500-an Mbps.
Sayangnya untuk storage-nya ini cuma satu slot dan slotnya udah kepake setengah terabyte-nya tadi. Kalau di generasi sebelumnya itu ada 2 slot. Jadi bisa lebih fleksibel kalau pengen upgrade. Tapi menurut saya 512 GB di Intel Core i3 1215U itu udah cukup sih. Kalau kita ngomongin performa, jelas performanya udah jauh ninggalin yang sebelumnya. Karena ketinggalan 2 generasi ke-10 dan generasi ke-12. Untuk Intel Core i3 1215U ini yang lebih kenceng dibandingkan Intel Core i7 tapi yang generasi ke-10 ya. Jadi dia punya 6 core dan 8 thread yang bus clock-nya itu bisa sampai 4,4 GHz. Yang ketika kita uji pakai Cinebench, single core performance-nya ini naik sekitar 23% dan multicore-nya naik sampai 62%. Dari sini aja udah kelihatan lah kalau performanya ini nggak mengecewakan di kelas harganya. Saya juga udah coba untuk kerja, browsing, YouTube, Netflix, dan berbagai basic test lain, nggak ada komplain sih, semuanya aman. Kalau dibuat editing untuk Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, ya kalau ekspornya Full HD masih aman sih. Dia bisa selesai dalam waktu 5 menit 10 detik. Laptop ini mulai kerasa agak ngap-ngapan ketika digunakan untuk rendering 3D, karena memang bukan segmentasinya ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja di Blender dengan template BMW seperti biasanya. Untuk CPU rendernya, dia selesai dalam waktu 8 menit 54 detik. Untuk GPU-nya, selisih dikit, 9 menit. Kalau untuk gaming, walaupun dia ini pakai integrated graphic card dengan Intel UXD, tapi kalau game-game casual masih lumayan loh. Contohnya kayak di game Dota 2 atau Valorant masih lancar di sekitar 60-100 FPS dengan settingan Full HD. Cuma kalau di game CS2 yang seharusnya juga game casual, ringan, ini masih lumayan kerasa sih starternya. Untuk game-game AAA kayak game Genshin Impact atau ZZZ masih nyaman di sekitar 40-an FPS dengan settingan mentok rata kiri atau low. Game lain di game yang ya lumayan berat tapi masih banyak orang yang main yaitu GTA 5 itu dapatnya di sekitar 22 FPS. Dan ketika kita udah stress test, kita coba lihat untuk suhu permukaannya dan hasilnya ya masih lumayan wajar sih. Dengan di palm rest atau WASD itu masih aman di sekitar 40-an derajat Celcius. Suhu terpanasnya ada di bagian tengah yang sampai 50 derajat. Tapi itu wajar karena itu letaknya exhaust. Dan untuk stability di bagian dalamnya ketika kita tes pakai Time Spice Stress Test Itu juga lolos di sekitar 99,7%. Tapi di semua tes kita tadi kayaknya memang di limit di 20 watt deh. Karena ketika kita stress test Cinebench contohnya chartnya itu setelah naik langsung dibanting lagi di 20 watt. Dan stabilnya di 20 watt. Di game-game yang kita tes tadi juga naik dulu bentar terus dibanting di 20 watt. Yang memang poin plusnya jadi ngejaga stability-nya lebih baik dan baterainya jadi lebih awet. Ngomongin soal baterai, dia punya kapasitas 55 Wh yang ketika kita coba di PCmark, Modern Office dia bisa bertahan sampai 8 jam 56 menit. Dan di kelas harganya 55 Wh lumayan oke lah. Cuman sayangnya ya seperti yang kita lihat di unboxing tadi, adapternya ini masih pakai adapter yang bisa dibilang tradisional lah, belum Type-C. Jadi kalau misalkan bawa HP, Android, sama Axio, harus bawa 2 adapter. Nggak bisa Type-C-nya dijadiin buat ngecas 2 device, nggak bisa. Oke, jadi itu tadi adalah review dari Axio Hype JKT48 Special Edition. Kalau ditanya ini buat siapa, ya jelas yang pertama buat Wota atau fans-fansnya JKT48. Dan collapse-nya ini lumayan loh ya, karena kita dapat photocard yang ternyata kalau kalian BU bisa kalian jual lagi dengan harga ya 200 ribuan masih oke lah. Kali 12 berarti 2.400.000, kan udah lumayan tuh. Tapi kalau kalian bukan fans JKT48 atau bukan Wota masih aman kok. Karena dia secara desain masih minimalis, simple, elegan, jadi nggak ada aksen-aksen wibunya, cuman ada di sini aja nih. Hype JKT48. Udah itu aja. Selain itu minimalis dan di harga 5,7 kalian dapat RAM 16 GB, storage setengah tera dengan Intel Core i3 Gen 12. Di kompetitornya belum ada harganya yang se-worth it ini. Kelebihan lain panelnya dia udah IPS, walaupun IPS-nya ini sayangnya belum 100% sRGB, tapi ya masih aman lah. Brightness asalkan dipakai indoor 240 nits masih aman juga. Performanya di kelas harga 5 jutaan juga masih bisa diandalkan walaupun di limit di 20 watt. Paling kalau kita ngomongin kekurangan ya portnya ini kebanyakan di sebelah kanan, terus habis itu udah nggak ada slot SSD SATA buat upgrade, tapi 512 GB udah cukup. Dan adapternya tadi, adapternya belum Type-C dan port Type-C-nya ini belum support sama power delivery. Jadi agak ribet kalau harus bawa banyak device.
Tapi overall dengan harga 5,7 juta dapat spek kayak gini, yang spek kayak gini nggak bisa dapat di brand lain. Terlebih lagi ada special collab-nya. Dan yang saya salut sama Axio di harganya ini udah include sama ADP loh, Accidental Damage Protection, yang ADP sebenarnya standar ya di brand-brand Taiwan ada, tapi harganya harus 8 juta ke atas baru dapat ADP. Dan Axio satu-satunya ADP yang kalau misalkan hilang itu diganti baru. Itu kayak too good to be true sih. Tapi untuk ADP-nya itu untuk cover hal-hal yang nggak terduga ya, kayak ketumpahan cairan, korban tindakan kejahatan. Kalau ditangkap polisi karena judol itu nggak termasuk ya. Coba kalau kalian pernah klaim ADP, silahkan tulis di kolom komentar. Atau nanti kita ke service centernya Axio deh. Kita coba pura-pura bilang hilang, apakah bakal diganti ya. Di next video aja. Saya Dika STBD and see you on the next video. Bye-bye. Diganti beneran emang, maksud hilang.